Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pada malam hari ini 2 kali 24 jam setelah islah PBNU dilakukan di Lirboyo tanggal 25 Desember yang lalu, yang menghasilkan bahwasanya sepakat untuk menjalankan muktamar dipercepat dengan mempersiapkan segala urusannya terkait muktamar, yaitu Ketua Umum Gus Yahya dan Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi pokok utama dalam pembahasan kita malam hari ini, dan di mana dalam tradisi NU, islah itu kan bukan sekedar damai secara personal. Islah adalah peristiwa etika hukum dan organisasi. Islah harus menyelesaikan sumber konflik, menutup celah tafsir, kemudian mengembalikan marwah struktur, memberi kepastian kepada jamiah. Masalahnya, hasil islah PBNU di Lirboyo tidak memenuhi 4 syarat itu secara utuh. Yang diumumkan hanyalah muktamar dipercepat. Jadi yang tidak jelas di sini adalah SK pemecatan ketum, itu dicabut atau tidak. Apakah pengangkatan PJ ketum dibatalkan? Apakah seluruh produk pleno, produk hukum yang dikeluarkan oleh Suriah sebelumnya itu gugur? Siapa otoritas sah hari ini? Untuk itu kita akan membahasnya bersama Gus Haikal yang memang paham di bidang produk hukum. Dengan tema kita pada malam hari ini, islah PBNU belum tuntas, konflik direkayasa atau jalan menuju kuda hitam muktamar. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas pada malam hari ini dengan Gus Haikal. Dan berangkat dari 5 titik inti atau titik lemah islah di Lirboyo, ya. Dan apa yang 5 titik disampaikan tetap dalam koridor konstitusional dan metodologis. Yang pertama, islah personal, tidak ada fakta integritas, tidak ada pencabutan SK, tidak ada rilis hukum resmi. Kemudian produk pleno tidak dianulir. Kemudian muktamar dipercepat itu bukan sama dengan islah. Muktamar hanyalah mekanisme. Konflik hukum harus diselesaikan sebelum muktamar. Kemudian keempat, ambiguitas aktor di belakang layar. Dan yang kelima, multitafsir atau sama dengan bom waktu. Ini yang menjadi permasalahan di persepsi publik. Dan dalam ilmu sosial bahwasanya persepsi publik terbentuk lebih cepat daripada sebuah klarifikasi. Jadi 2 kali 24 jam ini belum ada klarifikasi dari pihak Rois Am terkait tentang islah yang sebenarnya seperti apa dan produk hukumnya seperti apa. Nah, untuk yang pertama kita akan bincang-bincang dan kita akan diskusi dengan tema dengan segmen pertama ini membaca islah, yaitu damai atau jeda strategis. Nah, yang mau saya tanyakan Gus, islah seperti apa yang sebenarnya terjadi di Lirboyo? Apakah islah substantif atau sekedar islah simbolik? Karena yang terlihat ini baru sebatas muktamar dipercepat, tanpa pencabutan produk hukum yang menjadi sumber konflik. Monggo Gus, silakan disampaikan kira-kira seperti apa yang terjadi islah di Lirboyo. Ya, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Charlie dan semua pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa lagi untuk membahas perkembangan mengenai organisasi Islam terbesar ya, milik kaum nahdliyin milik kita semua gitu. Semoga apa yang
kita sampaikan bisa bermanfaat ya. Jadi pertanyaan Mas Charlie tadi, memang arahnya di Lirboyo itu arahnya substantif, dan arahnya itu ke wilayah yang ingin menyentuh inti akar permasalahan agar bisa dibilang dua kubu gitu ya cepat selesai friksi-friksinya. Ya memang yang jelas mungkin bisa jadi ada beberapa pihak yang baik pihaknya Ketum PBNU Gus Yahya atau pihaknya Rois Am, mungkin ya, akan tidak puas dengan hasil-hasil itu. Cuma ketika itu sudah disepakati bersama, di situ ada mustasyar yang memang di situ bukan bersifat konstitutif, artinya tidak melahirkan keputusan yang sifatnya itu keorganisasian, karena itu lebih pada konsultatif sebenarnya, lebih pada meminta nasihat kepada lembaga atau Dewan Mustasyar ya, di situ penjaga moral organisasi yang paling tinggi yang di situ difungsikan untuk menasihati semuanya. Dan kemarin juga artinya sudah mulai proses yang panjang, pertemuan-pertemuan di pelosok, di Tugu Ireng, kemudian di Lirboyo ini ada rangkaian-rangkaian yang kemudian juga muskup juga musyawarah kubro yang di situ melahirkan ya bisa dibilang ultimatum gitu kepada pihak-pihak yang harus dipertemukan. Nah, jadi rangkaian-rangkaian ini kan cukup melelahkan kan gitu sebenarnya itu. Jadi memang arahnya seperti tidak kemarin-kemarin itu seperti tidak jelas gitu arahnya ini mau dibawa kemana, karena masing-masing pihak itu seperti mengunci kan begitu, seperti tidak ada jalan. Makanya muncul mustasyar Dewan Penasehat untuk menengahi sebagai mediator, sebagai pihak yang netral begitu, bisa menjembatani dari dua belah pihak. Artinya kalau sudah disepakati hasilnya seperti kemarin bahwa akan diadakan muktamar dipercepat ke 35 tahun 2026 mendatang, kemudian juga dibahas kepanitiaannya bersama. Tinggal turunannya ini, karena memang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, keputusan yang disampaikan oleh pihak Rois Am, ya, kubu Rois Am itu tidak punya landasan hukum sama sekali dalam ADRT. Rapat harian Suriah yang kemudian juga ibaratnya ya ditolak oleh anggota Suriah sendiri, seperti Katib Am, seperti Katib Suriah yang kemudian Yai Said Asrori, Gus Nadi, Gus Aun, di beberapa tayangan video yang beredar, beliau mengatakan bahwa tidak dilibatkan dengan keputusan itu. Dan keputusan di dalam rapat harian Suriah itu melampaui kewenangannya, tidak bisa menjatuhkan seorang ketua umum gitu, dengan tuduhan-tuduhan yang harus dibuktikan. Kemudian pengangkat, artinya apa? Ya ini, ketika awalnya sudah tidak berlandaskan hukum, kemudian ketika pleno mengangkat PJ, itu pun PJ yang cacat hukum bermasalah. Mau itu kubu Rois Am tidak mengakui bahwa itu bermasalah, ya publik sebetulnya sudah tahu. Karena bunyi ADRT itu jelas bahwa pasal 74 itu yang bisa menurunkan Rois Am maupun ketua umum kan gitu. Sebentar, saya lihat ADRT sebentar. Jadi kenapa pilihannya itu bukan MLB tapi musyawarah muktamar yang dipercepat,
itu memang ada pertimbangan-pertimbangan ya. Tentunya periode ini tidak mau di dalam sejarah nanti dicatat sebagai periode terburuk, karena ketika diturunkan melalui MLB itu pasti sejarah akan mencatat bahwa ini periode yang saling menjatuhkan. Karena ketika satu kubu, misalnya katakanlah kubu ketua umum itu secara legalitas formal itu di atas kertas itu menang, tapi secara politik itu akan berkepanjangan. Artinya ketika nanti konflik tidak selesai secara keorganisasian, ya, MLB kemudian diadakan misalnya kubunya ketua umum untuk memanggil Rois Am yang dirasa melanggar bukan dirasa lagi, memang tindakan-tindakannya tadi melanggar aturan, ya, menjatuhkan ketua umum tanpa dasar oleh bukti, kemudian dihadirkan di MLB. Dan kemungkinan juga kalau MLB diadakan dengan menyidangkan, ya, dengan itu sebagai ad hoc, ya, itu juga Rois Am tidak akan datang kan gitu. Kemudian keputusan artinya memakzulkan itu di dalam bidang MLB pun tanpa kehadiran Rois Am gitu, misalnya, atau sebaliknya di kubu Rois Am pun bisa menyelenggarakan MLB kan gitu. Ada MLB ini ada kemaslahatan yang akhirnya nanti jadi terkorbankan karena konflik yang berkepanjangan. Karena MLB itu Pasal 74, muktamar luar biasa dapat diselenggarakan apabila Rois Am dan atau ketua umum pengurus besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ini dibuktikan nanti di MLB. Pelanggaran beratnya apa? Gitu. Ini kalau sejarah mencatat MLB pengurusan ini 2001 sampai 2027 itu 2021 ini kan tidak bagus bagi sejarah jika akhirnya apalagi konfliknya MLB itu makin meluas tentunya. Kemudian yang kedua, pasal 74, muktamar luar biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah wilayah dan cabang. 50% plus 1, kemudian muktamar luar biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini juga kemarin sempat diprotes oleh Pak Mubarok, karena yang harus menyelenggarakan MLB kok harus pengurus besar, kan? Padahal yang bermasalah mereka. Harusnya ada opsi, misalnya jika tidak bisa diselenggarakan oleh, misalnya nanti mau berbagi, ya, ada saran misalnya tidak bisa diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, bisa diselenggarakan oleh tadi cabang-cabang dan BPW tadi, ya. Karena memang ketika persoalan ini muncul kembali, tidak yang kebuntuan seperti ini itu muncul kembali ke depannya, ya sulit sekali cabang-cabang BPW itu bergerak karena tidak ada ruang di dalam ADRT untuk mereka itu secara mandiri menyelenggarakan MLB gitu. Jadi memang mungkin bisa jadi pembuat aturannya sengaja membuat seperti ini, menutup uang PCPW itu untuk punya kekuatan gitu untuk menyelenggarakan MLB. Kemudian yang keempat, ketentuan tentang peserta dan keabsahan muktamar luar biasa merujuk kepada ketentuan muktamar, ketentuan tentang peserta dan sebagainya. Nah, di dalam pasal 74 ini, MLB ini masalahnya dia hanya melakukan pemutusan pelanggaran berat terhadap Rois Am atau ketua umum. Artinya apa? Hanya menurunkan, bukan memilih kembali. Artinya kalau memilih kembali itu harus muktamar gitu. Artinya kalau nanti muktamar luar biasa itu, kalau pasal 74 ini diterapkan, itu hanya menurunkan. Artinya kalau mau memilih Rois Am dan ketua umum harus melalui muktamar, itu kan kerja 2 kali, jadinya nggak efisien, nggak efektif. Ya lebih baik muktamar dipercepat gitu, dan tanpa melalui proses-proses yang dirasa akan mengakibatkan konflik-konflik yang akhirnya bisa meluas gitu, konflik sampai bisa ke akar-akar gitu, karena masing-masing pihak ini kan punya akar yang kuat tentunya, apalagi seorang Rois Am juga, beliau juga lama di NU, lama di PW Jawa Timur, lama juga memimpin pondok pesantren, asosiasi pondok pesantren juga, jaringan-jaringan itu nanti karena sulit, ya, kadang orang itu bersikap objektif ketika sudah menyangkut tokoh kan gitu. Objektivitas itu jadi hilang, itu masalah juga.
Artinya apa? Kesadaran hukumnya rendah sekali, kita masih rendah sekali untuk sadar bahwa ini yang benar sesuai aturan hukum, bahwa ini salah tidak sesuai aturan, bahwa hal-hal yang sifatnya itu justru harus ditaati ketika itu dilanggar, tapi malah oleh orang-orang yang harusnya paling dihormati, paling disepuhkan, tapi tidak memberi contoh dalam kasus ini dengan baik gitu. Artinya substantif ya ke arah sana, ini baru ke arah sana gitu Mas Herli. Ya pembukaan saya begitu dulu Mas Herli. Iya, baik Gus. Saya akan coba ini diskusi yang kita bicara bukan menakar juga, kalau bisa menakar dan membaca situasi pasca islah. Karena 2 kali 24 jam ini tidak ada produk hukum yang keluar dari Suriah atau hasil rapat pleno itu dicabut. Artinya sah secara organisasi, itu yang kita lihat hari ini, walaupun memang itu berasal daripada Suriah. Nah, ini ada hipotesis besar Gus yang ingin saya diskusikan sama Gus Haikal, dan akan melahirkan dengan 2 teori yang mungkin masuk akal atau tidak gitu ya kalau kita analisa. Nah, 3 hipotesis yang rasional itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah konfliknya organik. Konflik terjadi karena salah urus, ego, dan miskomunikasi. Kalau kita bisa kategorikan seperti itu. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat indikasi lemah. Karena terlalu banyak aktor strategis dirugikan secara bersamaan. Kalau kita bicara ini gitu ya. Kemudian yang kedua, hipotesis tentang konflik disetting. Hipotesis 2, konflik dimanfaatkan ya. Konflik awalnya organik, tapi kemudian dimanfaatkan untuk menyingkirkan figur tertentu, mengaburkan legitimasi, membuka ruang aktor alternatif. Dan ini saya analisis ini paling realistis gitu ya. Kemudian hipotesis yang ketiga itu konflik disetting. Karena kenapa muncul hipotesis ini? Publik ya. Ini kita berdasarkan persepsi publik di media sosial 2 kali 24 jam. Konflik yang sejak awal dirancang untuk melemahkan incumbent, kemudian menciptakan kelelahan jamiah, memunculkan penyelamat atau kuda hitam. Makanya tema yang kita ambil hari ini konflik direkayasa atau jalan menuju kuda hitam muktamar gitu kan. Dan ini sebenarnya belum bisa dibuktikan, tapi indikasinya cukup kuat untuk bisa kita kritisi secara terbuka, Gus. Jadi kalau kita bicara 2 teori yang saya sampaikan di sini, mungkin nanti coba bisa analisis juga oleh Gus Haikal apakah masuk akal atau tidak gitu kan. Yang pertama teorinya adalah kejadian demi kejadian yang nampak tokoh yang hendak ditekan atau dihilangkan. Muncul beberapa nama. Ya. Kemudian muncul juga tokoh-tokoh yang diuntungkan atau yang diambil untung dari hal ini gitu ya. Nah, apakah muktamar depan memungkinkan muncul kuda hitam atau memang konflik ini disetting untuk memunculkan kuda hitam? Ini teori pertama. Teori kedua itu adalah bagaimana memunculkan sebuah sosok Kiai Miftah sebagai Rois Am yang otoriter. Kemudian yang kedua Gus Yahya itu sebagai korban. Kemudian terbentuk sebuah persepsi publik dan menarik simpati publik. Artinya kan gitu ya. Jadi ini teori yang muncul sekilas lah. Apakah ini masuk akal atau seperti apa Gus? Dengan melihat fenomena ini. Ya. Ya, terima kasih Mas Arli untuk yang kedua. Saya mau menanggapi tadi kenapa belum ada putusan-putusan yang sifatnya resmi ya. Karena memang untuk membatalkan keputusan itu harus melalui forum yang setara. Misalnya putusan pleno ya harus dengan pleno. Putusan atau dengan rapat yang lebih tinggi, misalnya muktamar. Atau rapat yang ya artinya kalau tidak setara ya rapat yang atau forum yang lebih tinggi.
Nah, masalahnya itu sekarang itu sedang hitung-hitungan sepertinya kan gitu. Karena mau tidak mau semua itu ada motif, ada kepentingan. Kalau kita membaca dari sudut pandang normatif, ya seperti tadi itu sebenarnya banyak masalah sekali gitu. Dan sayang sekali kalau hukum itu diabaikan. Jadi outputnya seperti apa atau jelas harus sesuai dengan kesepakatan dalam Lirboyo, harusnya begitu. Karena itu yang sudah menjadi kesepakatan, walaupun saya dengar prosesnya misalnya Rois Am merasa ditekan, merasa itu bukan forum yang beliau kehendaki misalnya, karena beliau ketika berangkat ke Lirboyo itu kan tidak ada berita mau islah, itu ada beritanya itu kan mau konsultasi ke stasiun gitu. Kan gitu. Tahu-tahu kok di situ terus ada islah gitu kan mungkin, dan ada pertemuan, saya mendengar juga pertemuan empat mata yang belum selesai, ada mustasyar yang sudah sepuh-sepuh umur 85 tahun, 10 tahun masih di situ untuk menunggu mereka terlalu lama. Jadi seperti tergesa-gesa. Cuma apapun prosesnya itu sudah menjadi output gitu, dan itu sudah menjadi kesepakatan. Jadi nanti tinggal dibentuk pleno yang betul-betul sah secara ADART ya, sebagai sarana untuk menjembatani kedua belah pihak untuk menganulir keputusan-keputusan yang lalu gitu, bahwa itu keputusan entah bahasanya itu harus dicabut, tidak sah dan sebagainya, itu tinggal diksi aja lah. Yang penting tujuannya ada muktamar dipercepat, itu yang harus diselenggarakan bersama dengan produk yang muktamar sebelumnya kan ketika ke-34 di Lampung itu. Nah, memang yang tahu persis konfliknya itu ya Gus Yahya dengan Cepu. Apakah itu tambang? Maksudnya Gus Yahya dengan Rois Am, apa itu faktor tambang? Apakah faktor yang lain atau faktor penguasaan muktamar ke depan ya dari Amo atau dan deal-deal, karena ya kembali yang punya kepentingan terhadap NU itu banyak sekali kan gitu. Artinya muktamar ke depan ini kecenderungannya itu perang proksi. Jadi tapi proksi ini irisannya banyak. Yang ketemu dengan kepentingan Rois Am itu juga banyak. Yang ketemu dengan kepentingannya misalnya Gus Yahya juga banyak. Jadi atau nanti yang pihak ketiga yang berusaha agar dua-dua ini sudah tidak muncul lagi ke depan, gitu kan? Karena memang Gus Yahya ini kalau konflik ini tidak muncul, artinya publik tidak tahu dan tetap orang memandang pasti positif gitu. Artinya kalau ini ada masalah, ya sebenarnya ada masalah. Tapi masalahnya apa? Ya dua mereka itu yang tahu gitu, yang masalah sebenarnya. Nah, artinya kita dua-duanya bermasalah gitu. Dua-duanya itu bermasalah. Cuma kalau dari sudut pandang normatif, sepertinya kelihatannya Gus Yahya yang didolimi, sekilas begitu. Cuma apakah yang terjadi itu di balik ini segala macam? Karena begini, kadang memang karena hitung-hitungan politik segala macam, saya pikir seperti pendapat saya yang dulu awal, Rois Am itu dan timnya ya, itu pasti sudah baca pasal 74 bahwa menurunkan ketua umum itu harus melalui MLP. Rapat Suriah harian nggak bisa, pleno nggak bisa kan gitu. Kemudian juga dengan perkum, apalagi landasannya perkum, padahal yang dilawan perkum ADRT kedudukannya lebih tinggi kan gitu. Kan perkum melawan ADRT nggak bisa. Gitu.
Artinya ini ada kedudukan berbeda secara hierarki aturan, menabrak aturan di atasnya gitu. Artinya ini semua mereka sudah tahu, apalagi secara diawali dengan konflik-konflik yang sebelumnya. Maksud konflik itu apa? Kericuhan-kericuhan sebelumnya, misalnya kita tahu di yang lalu itu Trans 7 itu mengangkat feudalisme pesantren. Kemudian sampai pada di situ keributan yang akhirnya pemilik Trans ya Horul Tanjung datang ke Lirboyo minta maaf dan sebagainya. Itu seolah-olah mengawali ini kericuhan ini karena memang ternyata produk-produk Transcorp ya itu kan menghiasi itu CNN, CNBC dengan detiknya dan segala macam. Ya, betul. Bahasa-bahasa ini islah itu mereka di media itu tidak berbunyi sepertinya, dan memang di manajemen seperti itu. Apalagi kemarin seorang yang menduduki Pro-Islam menyatakan sebuah sikap keorganisasian itu melalui jaringan CNN, itu kan lucu sekali. Tabayun melalui jejaring TV produk CNN, yang itu ternyata setelah netizen membongkar-bongkar, ternyata itu banyak pro Israel, Zionis dan sebagainya. Padahal tujuannya Zionis gitu, jadi lucu kan gitu. Menuduh seorang Zionis tapi dia pakai alat Zionis untuk begini-begini lah. Jadi publik itu disuguhi sketsa komedi gitu. Tapi saya itu jadinya prihatinnya tuh apa? Kedudukan Pro-Islam. Ini menyangkut kedudukan itu luar biasa. Dulu Imam Ma'ruf Amin, Basal Mahfud, Mahfud Siti dan sebagainya belakang itu kan orang-orang yang menjaga marwah betul sekali ya. Artinya kemudian seorang Pro-Islam kok justru di dalam kasus ini banyak memperlihatkan tindakan yang sebenarnya itu cenderungnya tindakan pribadi, bukan organisasi itu. Pribadi, karena apa? Kalau organisasi harusnya itu kolektif kolegial yang bertanda tangan di dalam surat-surat itu harusnya ada ketua Pro-Islam, Khatib Am, ketua umum, sekjen, itu baru organisasi. Tapi kalau kemudian ngomong organisasi yang ditandatangani itu cuma satu orang, itu sebenarnya bukan organisasi, itu individu, itu pribadi. Jadi itu surat penyurat pribadi antara Pro-Islam dengan ketua umum, antara pribadinya Miki Maktul Ayah dengan pribadinya Gus Yahya. Benarnya kalau itu tidak sesuai dengan standar organisasi. Jadi kita diperlihatkan sebenarnya itu konflik pribadi jadinya. Tapi organisasi dibawa-bawa gitu. Nah, irisan-irisan ini kan jadi makin kompleks gitu. Jadi kalau misalnya mau konsisten pakai organisasi, ya pakai perangkat-perangkat yang lengkap, guna apa. Kalau misalnya Gus Yahya misalnya, ketika membalas, itu ya sebagai statement organisasi. Beliau masih ketua umum, ya, di situ secara Kemenkumham juga masih artinya legal. Ya sudah, ketika membalas surat itu, tanda tangan di situ, tanda tangan Rois Suriah misalnya, atau wakil Rois Am misalnya, atau kemudian Khatib Am, makanya masih dalam secara legal formnya itu masih Said Asori, kemudian ketua umum, baru sekjen, atau kalau sekjen nggak bisa karena sudah digeser, atau sekjen yang baru ya Amin Said Husni, atau sekjen wasekjennya gitu, karena yang mewakili kan gitu. Nah itu baru organisasi, bukan terus apa-apa kok pribadi gitu. Sebenarnya jadi pribadi gitu. Jadi dan jangan menggunakan pihak-pihak luar yang, atau ini kan jadinya menggunakan media luar, CNN segala macam, perangkat luar tuh nggak perlu, pakai perangkat organisasi yang dipunya gitu. Jadi irisan-irisan ini banyak. Jadi tadi yang seperti dikatakan Mas Sherly, jadi di sisi lain kelompok-kelompok kecil misalnya juga Pak Alawi, kelompok-kelompok kecil ex FPI, ex HTI, ini dengan
kelompoknya kubu Rois Am seperti bertemu kan gitu. Karena ternyata ada ini hanya pandangan sekilas ya, artinya ada dukungan sebelumnya melalui FPI segala macam, kemudian juga arah-arah kebijakan organisasi yang seperti mengesampingkan ADRT gitu. Saya khawatirnya itu menjadi tindakan-tindakan yang akan dicontoh generasi berikutnya. Karena apa? Orang yang ketika ketidaktaatan kepada aturan atau bahkan itu sudah menjadi ideologi seperti sebelah itu kan menganggap misalnya Pancasila tohut. Pancasila tohut berarti produknya ke bawah itu tohut semua gitu. Undang-Undang Dasar 45 tohut, Undang-Undang Ormas tohut, ADRT pun tohut gitu. Jadi ini kok kalau ini kemudian menjadi tindakan yang disepelekan, ya jangan seperti sebelah. Seolah-olah yang benar itu syariat Islam sesuai versi mereka, sesuai dengan tafsir-tafsir mereka. Ini togut nggak usah dipakai, yang dipakai ya nggak ada ini ya, nggak ada rambu-rambunya jadinya. Jadi keputusan-keputusan yang harusnya itu melibatkan segala aspek, artinya kemudian juga rapat yang harusnya itu sesuai dengan kewenangannya, jangan sampai setelah istilah ini, ya maksudnya paling enggak itu istilah ini menjadi titik akhir bahwa semua harus kembali kepada aturan. Jadi semua harus kembali kepada aturan, semua harus menurunkan ego masing-masing. Bukan ke muktamar ya, Gus ya? Bukan cenderung ke muktamar itu ya? Enggak, ini untuk menunjukkan muktamarnya gitu. Maksudnya itu kan aturan-aturan yang lalu itu harus cabut lah gitu. Harus dinolkan semua bahasanya kan gitu. Jadi dinolkan semua. Mekanismenya seperti apa? Karena memang sudah terlalu kompleks ya. Artinya misalnya seperti PJ ketum, kemudian juga di pihaknya Gus Jaya itu Gus Ipul itu sudah tidak di situ kan gitu. Diganti Amin Said Husni. Ya, tinggal kompromi-kompromi ini bagaimana yang jelas kemudian harus diselesaikan dalam satu meja, ya, kemudian dengan pleno itu memutuskan bagaimana yang harus bertahan siapa, atau mungkin ya memang hak idealnya dikembalikan gitu. Tapi kalau kemudian dikembalikan, itu bagaimana dengan SK-SK yang sudah disebutkan oleh Kiai Said yang Said Amin Husni itu, yang 70 SK itu kan katanya sudah diterbitkan itu. Itu bakal dicabut lagi gitu. Yang kemarin Gus Ipul itu ketika jadi sekjen itu kan selama kurang lebih setahun itu tidak pernah menandatangani SK-SK gitu. Bahkan saya dengar dari bawah itu kok hanya menandatangani SK yang sesuai dengan selera gitu. Repot gitu. Entah benar atau tidak, tapi kok arahnya karena mungkin untuk penguatan muktamar ke depan ya bisa seperti itu gitu. Hanya yang pro saja yang ditandatangani gitu. Jadi untuk kemudian irisannya ada kuda hitam, kemudian pihak-pihak yang terbaca di situ ya tadi irisan-irisan kecil itu, dan ketika Zionis itu justru tampak melalui CNN ya, tampak melalui kubu Rois Am mengangkat itu jadinya saya teringat bahwa Gus Yahya itu kan melawan narasi-narasi Zionisme itu kan dengan humanitarian kan gitu, dengan perdamaian di luar sana melalui forum-forum gitu kan, forum-forum internasional yang itu menjunjung tinggi kemanusiaan. Ini sebenarnya turunan daripada Gus Dur gitu, humanisme dan sebagainya itu, tapi disuarakan lebih di forum-forum internasional gitu. Nah, ini langkah-langkah Gus Yahya itu di forum internasional ini banyak
kontraproduktif dengan Zionisme yang diusung oleh mereka gitu, pengusungnya. Jadi mengganggu sekali lah gitu. Ya, makanya ada yang mengatakan kalau sebenarnya ini juga ada faktor Zionisme juga, pengen Gus Yahya ini tidak memimpin lagi, tidak punya kekuatan lagi gitu. Jadi kok kemudian kok ada benang merahnya, karena ternyata media-media itu juga yang berafiliasi dengan Zionisme ya CNN dan kawan-kawannya itu gitu. Jadi kemudian di situ diawali dengan konflik Trans 7 kemarin yang seolah-olah itu mau menembak sisi feodalisme yang sebenarnya adab-adab pesantrenan, adab-adab santri itu mau dirusak dengan diksi-diksi feodal, bahwa pesantren ini produk feodal, pesantren ini mengajarkan feodalisme, pesantren ini bahkan arahnya perbudakan dan sebagainya kan gitu. Itu kan seolah-olah mengatakan bahwa mereka, Pak Nuh dan sebagainya itu yang terhubung dengan Korp itu tahu bahwa arahnya ketika kubu mereka mengusung rapat Suriah, harian Suriah untuk memecat ketua umum ini, itu pasti akan dilawan dengan narasi normatif, yang itu memang narasi yang sesuai dengan ADART. Dan narasi ini pasti akan didukung oleh Mustasar, karena logis gitu, dukungan itu logis. Karena nggak mungkin orang itu ketika berorganisasi tidak paham terhadap aturan itu, apalagi mereka di dalam Mustasar itu orang-orang yang sangat tinggi ilmunya kan gitu. Jadi pastilah seorang yang punya kejernihan di sini pasti akan memihak orang yang berpihak pada ADART. Artinya Pak Mustasar itu akan memihak pada ketua umum, karena ketua umum ini yang selama ini masih berpegang pada ADART. Jadi narasi Trans 7 itu seolah-olah mengatakan bahwa Mustasar ini, figur-figur pesantren yang sepuh ini, itu orang-orang yang menerapkan feodalisme dan tidak perlu dihormati, kan gitu. Artinya apa? Untuk membantah keputusan Mustasar itu ya sah-sah saja gitu. Ya. Sah saja. Justru ini menjadikan kehormatan Mustasar itu diserang, didegradasi. Apalagi kelihatan dengan ketidakhadiran 1, 2, 3 panggilan itu. Gitu. Ada suara-suara, wah tidak wajib, ya memang tidak wajib hadir, tapi kan moralnya bagaimana gitu. Ini kan pertanyaan begitu, soal moral. Islah itu kan sangat baik sekali kan, untuk bisa berkumpul lagi, bisa berbicara bersama-sama kan. Ini dunia Islam itu kan tercoreng sekali, tidak hanya Indonesia, dunia Islam, terutama Ahlussunnah wal Jamaah dengan peristiwa ini pasti tercoreng sekali. Ini yang diuntungkan akhirnya siapa? Ya pihak-pihak yang berlawanan dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam ini. Ya ya sebelah itu yang Wahabi lah, yang Zionis bisa masuk di situ kan itu. Dan kemudian kalau lebih diturunkan atau ekskalasinya mau diturunkan lagi, ya maksudnya pihak-pihak yang keuntungan lagi, orang-orang di situ ya yang mau masuk di wilayah itu, yang akhirnya kepentingan misalnya oligarki segala macam, kepentingan tambang segala macam kemarin itu bisa mereka untung di situ. Karena kalau itu sebenarnya oligarki itu yang mana yang untung sebenarnya? Pertanyaan sangat praktis sekali karena mereka. Jadi bisa berpindah ke oposisi atau enggak, itu bisa fleksibel gitu. Kalau selama itu enggak ideologis, ya itu akan mudah sekali. Tinggal yang memperjuangkan nilai-nilai di dalam episode ini kan, sementara ini kita lihat Mustasar. Artinya yang diuntungkan dengan islah ini ya PBNU sendiri, NU sendiri, islah ini. Yang diuntungkan ya memang ini bukan keuntungan yang ideal ya, keuntungan ideal ya tidak ada konflik dan sebagainya. Tapi kalau islah ini yang diuntungkan umat, yang diuntungkan Nahdliyin, karena konflik tidak berkepanjangan, menyita energi, apalagi energi para kiai-kiai sepuh gitu. Ya, dan untuk munculnya
sangat mungkin sekali ada pihak-pihak di belakang ini yang memang konflik ini biar terus ada dan mencapai kebuntuan sampai masa ini habis, SK mereka habis. Ini kan repot. Karena apa? Berarti masa sampai SK menjelang itu, muktamar ya? Artinya iya, SK itu nanti ketika mau habis kok belum ada muktamar, artinya harus ada perpanjangan. Yang memperpanjang itu harusnya yang masih aktif gitu loh. Orang-orang yang punya apa namanya ya itu jabatan yang ya dalam ini Rois Am dan ketua umum itu harus aktif gitu. Nanti kalau tidak mau memperpanjang repot jadinya. Jadi beku jadinya nanti kalau terlalu lama jadinya. Jadi karena ketika melakukan tindakan organisasi tapi sudah tidak menjabat gitu kan. Repot, harus diselesaikan dengan cepat. Apakah ini yang mau dimau gitu bahwa NU itu menjadi beku gitu, nggak ada solusi gitu. Jadi harus cepat diselesaikan. Ada mungkin pihak-pihak itu yang punya kepentingan itu apa namanya semua ya maksudnya yang peduli terhadap Nahdliyin ya, terutama yang bisa berbicara dengan kedua belah pihak itu untuk mengawal ini gitu terus menerus dan PWPC untuk bisa mewujudkan keputusan hasil kemarin Islah di Lirboyo itu. Gitu Mas. iya, berarti hipotesa terkait konflik itu dimanfaatkan itu juga memungkinkan dan juga realistis ya Gus ya? Ya jelas karena organisasi besar, jadi tidak bisa memang ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan kelompok yang pengen kedua belah kubu itu sama-sama atau salah satu kubu tidak terpilih lagi di muktamar ke depan gitu. Nah, kemudian gini Gus, apakah mungkin ya konflik PBNU ini memang dibiarkan membesar untuk melemahkan figur-figur tertentu menjelang muktamar nih? Jika iya, nah siapa yang paling diuntungkan dalam kondisi seperti ini Gus? Ya, itu ada lebih dalam lagi. Okay. Itu pertanyaan yang sangat spekulatif tentunya nanti jadinya. Cuma kalau secara umum itu bisa dilihat orang-orang yang tidak terlibat secara langsung ya terhadap konflik ini itu tentunya diuntungkan. Baik dia punya kepentingan atau tidak. Saya pikir orang-orang yang atau kiai-kiai ya yang itu tidak langsung terlibat itu akan diuntungkan gitu. Jadi cuma masalahnya banyak kiai kita itu kadang dalam tanda kutip itu sangat menjaga adab. Jadi ketika misalnya Ahwa memutuskan sesuatu, memilih seseorang kiai untuk menjadi Rois Am itu beliau tidak mau, tidak atau menyerah atau misalnya seperti Gusmus tidak berkenan, nanti pindah ke siapa nggak berkenan, pindah siapa nggak berkenan, akhirnya sampailah ke orang yang berkenan kan gitu. Jadi saya mohonlah para kiai-kiai itu jika orang-orang yang memang punya kemampuan dalam arti idealisme, dalam arti juga keilmuan ya jangan menolak lah ketika ada tanggung jawab yang ini karena resikonya akan jatuh kepada orang-orang yang sebenarnya tidak mampu. Seperti saya di dalam kasus ini ya Miftahul Ayar itu menurut saya tidak layak gitu karena tidak bisa gagal mengelola konflik, gagal mengelola manajemen karena beliau yang harusnya tidak membawa konflik ini ke publik, harus selesai di dalam gitu. Jadi tidak sampai konflik itu menyebar konfliknya itu sampai ke bawah sampai ke arah ini kan jadinya kubu-kubu terus terjadi gitu. Nah itu ya bagian daripada akibat karena kiai-kiai kita itu kadang begitu, yaitu ya cukup dimaklumi dalam arti ya mereka mungkin merasa bahwa itu tidak karena merasa tidak
layak, merasa kurang mampu, kurang sebagainya. Itu tipikal kiai itu begitu. Maksudnya ketika ditawari satu jenengan monggo jadi rois ambil, betul. Nah itu botennya itu bukan karena dia tidak mampu, karena dia itu apa ya itu seorang kiai itu tidak Puas mawon gitu kan nggak ada gitu. Ya. Itu kan kita gitu. Maksud saya lah, aku aja sih dipilih. Tapi kiai-kiai itu kan bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa apa apalagi kiai Jawa ya, kebanyakan di situ kan gitu. Artinya bahasa-bahasa tubuh, bahasa-bahasa kiasan gitu. Dan itu ya akhirnya saya khawatirnya karena kita kehilangan kiai-kiai yang betul-betul penjaga moral yang betul-betul apa bisa dijadikan pegangan, akhirnya nanti kuda-kuda hitam ini yang muncul gitu loh, yang akhirnya tahu-tahu jadi ya sebenarnya itu pilihan yang tidak ideal gitu. Konflik begini akan terulang lagi gitu. Nah, ya yang misalnya ya di semua yang di Mustasar itu bisa jadi layak gitu, menjadi rois am. Cuma beliau mau apa tidak. Seperti apa Kiai Ma'ruf Amin mungkin sudah kemarin juga beritanya mengundurkan diri, beliau juga dari PKB mundur, dari MUI mundur, mau fokus, mau kemudian juga dibawa ketika diwawancara apa bersedia jadi rois am juga beliau lebih mau memilih ini ya jalan sunyi begitu. Ya, jalan sunyi, kesunyian tuh. Jadi Ma'ruf Amin mungkin tidak jadi tidak berkenan ya. Tinggal Kiai KPB atau Kiai Said Akil ya, itu pihak-pihak yang artinya masih cukup objektif lah saya kira. Dan kemudian juga yang ketua umum ya misalnya ya seperti kemarin bisa jadi Gus Salam ya, Gus Salam juga dari awal itu apa sangat pengen MLB gitu, tapi ya syarat-syaratnya itu kan sulit sekali gitu. Kemudian dari ada suara dari bawah dari kultural itu Kiai Fardhu Mustamar untuk bisa muncul begitu. Karena pihak-pihak yang wajah baru yang akhirnya dengan konflik ini dalam konteks tanda kutip ya diuntungkan. Karena memang Gus Yahya ini kuat sekali, maksudnya figurnya sangat kuat sekali dan saya pikir kalau kemudian ke depan menghalangi Gus Yahya untuk calonkan diri lagi atau dicalonkan itu juga tidak adil juga karena di sisi normatif tidak pernah terbukti gitu bahwa ada pelanggaran di situ. Orang itu harus baru ada keputusan ingkrah dari lembaga hukum yang kredibel. Ingkrah itu artinya ada kekuatan hukum yang tetap ya. Itu baru bisa seorang itu bisa mengatakan benar dan salah. Selama itu belum ada keputusan yang ingkrah, itu baru tuduhan, baru dugaan. Dalam hukum ada asas praduga tak bersalah, ada presumption of innocence. Tidak bisa orang itu dikatakan bersalah ya, sebelum ada proses pembuktian, sebelum ada proses hukum yang legal, yang sesuai, yang kredibel gitu. Jadi bisa jadi Gus Yahya nanti berapa kesempatan di situ atau tinggal nanti peserta muktamar bagaimana PJBW itu masih muncul dari mereka kan ini ya inisiatifnya. Dan Gus Nadir itu juga bagus, saya potong. Berarti Gus Haikal melihat elektabilitas Gus Yahya saat ini itu masih cukup mumpuni ya, atau seperti apa Gus? Ya masih cukup mumpuni karena memang krisis ini beliau di pihak yang didolimi dalam mungkin begitu karena tuduhan Zionisme, tuduhan audit itu tidak pernah diproses. Gitu. Tabayun itu keluar setelah keputusan baru tabayun. Harusnya proses penyidikan, kemudian baru putusan. Gitu. Dan tabayun ini dalam proses ini dilakukan. Gitu. Ini kan putusan dulu baru tabayun, ada ini, ada pembicaraan. Nah, putusan ini sudah melahirkan putusan baru, putusan PJ Ketum, putusan ini, nah ini kan memaksa Gus Yahya harus mentaati putusan itu. Yang berat di situ gitu. Bahwa Gus Yahya dituduh sesuatu
yang itu arahnya ke fitnah, ke arah ke pencemaran baik, yang itu tidak pernah dibuktikan. Bahkan itu Gus Yahya sebenarnya punya hak untuk dijawab, didengar, untuk membela diri. Itu ada dalam ADRT. Dalam pasal 7 itu ada bahwa ya diberi hak sesuai dengan hak hukumnya untuk bisa membela diri, untuk bisa dilindungi ya seorang anggota NU gitu di pasal 7 itu. Nah, itu tidak diberikan. Artinya apa? Gus Yahya ini dari pihak di sisi normatif, di sisi kemanusiaannya itu sangat diserang sekali. Bahkan ini orang-orang yang artinya berdiri di belakang Rois Am ini, saya kok jadinya bertanya-tanya ya, alasan apa mereka berdiri di situ? Karena untuk mendukung seorang yang melakukan kesalahan, itu kan dalam agama itu kan tidak diperbolehkan. Artinya apa? Keputusan yang melanggar hukum kok didukung. Gitu. Artinya apa? Itu perbuatan turut serta melanggar hukum juga. Gitu. Jadi kemudian terakhir tim pencari fakta misalnya kayak Pak Iskandar segala macam gitu, dan sebagainya, dan kayak Yulfa Mustafa segala macam itu. Tapi kalau dalam kacamata politik, ya dua-dua ini sama-sama hancur reputasinya. Kayak Yulfa Mustafa itu kan figur yang harusnya menjadi matahari ya ibaratnya begitu di muktamar ke depan. Karena beliau terlibat di sini, ya dia artinya ikut juga menjadi tereduksi ini ya, ke objektivitasannya. Jadi objek kok bisa berdiri di situ gitu. Karena itu pihak yang dalam kacamata hukum salah gitu. Walaupun ini selalu diperdebatkan hukum ini, tafsir ini, tapi yang saya juga heran di pihaknya kubu Rois Am itu tidak koyo tidak pernah baca pasal 74, padahal itu sudah jelas di situ. Jadi dan jelas sekali rapat harian Surya itu tidak punya kekuatan hukum apapun. Nah, dari itu selalu menjadi alasan-alasan yang selalu seolah-olah itu benar secara hukum legal. Itu sebenarnya tidak punya kekuatan hukum, cuma didukung dengan dukungan-dukungan politik orang-orang yang di situ. Di belakangnya birokrat, ada menteri, ada gubernur, Khofifah, ada Gus Ipul, ada menteri agama. Kok justru di belakang pihak yang melanggar aturan? Nah, ini sebenarnya hanya klaim-klaim politis saja. Sebenarnya secara hukum itu nol sebenarnya. Secara hukum itu tidak punya kekuatan hukum. Jadi, tapi masyarakat jadi bingung kan gitu. Ini kan sudah dipecat, ini kan sudah nggak ada kekuatan hukumnya itu. Gus Yahya itu lebih memilih cara-cara yang sifatnya akomodatif, ya. Tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, tidak menimbulkan. Artinya beliau sebenarnya punya, seperti yang saya singgung di awal, punya hak membela diri. Ketika itu tidak dilakukan, berarti beliau bisa pakai pasal fitnah, pencemaran nama baik, bisa ke arah pidana, beliau bisa melaporkan dan sebagainya, tapi itu tidak dilakukan. Kalau dalam rangka menjaga marwah posisi Rois Am yang itu sebenarnya juga marwah NU gitu. Tapi dalam hal ini pribadi Kiai Miftahul Ayar itu tidak bisa memisahkan diri bahwa ini tindakan pribadi dan mana tindakan organisasi. Kalau tindakan itu di luar organisasi, itu sebenarnya tindakan pribadi itu. Di luar ADRT itu tindakan pribadi itu, kan gitu. Artinya ada wewenang yang seharusnya tidak digunakan tapi digunakan. Artinya apa? Pribadinya itu melanggar atau menyalahgunakan wewenang dari Rois Am itu. Penyalahgunaan wewenang Rois Amnya gitu kan, pelanggarannya. Itu banyaklah sebenarnya kalau mau secara hukum itu dijabarkan. Artinya Gus Yahya itu tidak memilih jalur-jalur yang sifatnya
sebisa mungkin menghindari penyelesaian konflik di luar organisasian, kan gitu, di luar skup organisasi. Makanya beliau lebih memilih untuk mendengarkan PCPW, lebih memilih mendengarkan mustasyar, dan beliau siap dicabut mandatnya dan sebagainya. Nah, tinggal kesepakatan islah ini ya ditaati atau tidak, atau memang ini tidak ditaati segera gitu. Gus Yahya harus melakukan langkah-langkah yang sifatnya cepat gitu untuk bisa mengakomodir PWPJ. Karena apa? Jangan-jangan ini dimanfaatkan agar ini berlarut-larut, agar di bawah itu bisa dikondisikan, kan gitu. Ada pihak yang itu bermain di bawah ini, di PWPJ bergerilya ini. Karena memang Gus Yahya itu kan nggak ideal, dipaksa turun, dipaksa dipecat, ya, dipaksa juga seolah-olah melalui majelis tahkim. Kalau beliau sibuk kemudian dibawa ke tahkim, itu juga secara politis walaupun secara legal formal itu ada jalan itu, tapi kan di sisi lain beliau kalau melalui proses tahkim pun akan lama gitu, apalagi tahkim itu bermasalah juga karena orang-orang yang bermasalah ini menjadi hakimnya di situ, itu juga tidak ideal artinya lah tahkim itu untuk ditempuh gitu. Ya, kedepannya lembaga tahkim ini juga harus mungkin dikoreksi gitu, siapa yang harus, karena kalau terjadi masalah kemudian pihak-pihak yang bermasalah itu menjadi juru pengambil ini atau juru tahkimnya, ya sulit gitu Mas kira-kira. Ya, sedikit banyaknya sudah menjawab teori saya, Gus. Ini diskusi kita terakhir ya, karena durasi ya. Yang tadi saya sampaikan juga di awal sebagai bahan diskusi kita. Sebenarnya teorinya sederhana, Gus, tapi implikasinya besar gitu kan. Kalau kita rangkum ya, secara garis besar menemukan sebuah hipotesis utama, bahwasanya saya melihat konflik PBNU ini kemungkinan besar tidak berdiri sendiri, Gus, gitu kan, melainkan didesain untuk menghasilkan simpati publik. Nah, politik-politik yang menghasilkan atau menarik simpati publik itu biasanya jos, Gus. Strategi luar biasa itu. Sederhana namun itu berimplikasi besar. Mengamankan posisi elit tertentu dan mengarahkan agenda muktamar. Nah, dalam skenario ini, teori yang saya tadi sudah diangkat dalam diskusi kita ini, Kiai Miftah sebagai Rais Am itu diposisikan sebagai figur keras, otoriter, dan sudah terbentuk di publik. Persepsi publik sudah membentuk bahwasanya Rais Am itu otoriter. Itu kita tidak bisa membantah itu karena persepsi publik seperti itu. Kemudian Gus Yahya diposisikan sebagai korban lah ya, korban di sini, korban pelanggaran ADART yang tadi Gus Eka sampaikan tidak bisa dibuktikan. Kemudian 3 pertemuan di Ploso, Tebu Ireng dan Lirboyo ini kan Gus Yahya aktif untuk hadir gitu ya, namun Rais Am tidak, sehingga memberikan sebuah simpati ke publik bahwasanya Gus Yahya ini berarti di pihak yang benar gitu kan. Kalau benar ya kenapa harus takut untuk bertemu di 3 tempat gitu ya. Nah, kemudian publik itu diarahkan untuk bersimpati gitu loh. Seperti halnya yang saya membaca di persepsi publik itu banyak komentar-komentar organik ya, ini alami, tidak ada settingan, tidak ada rekayasa, bahwasanya Gus Yahya itu dizolimi. Nah, ini pernah terjadi juga ketika Pilpres tahun 2024 kemarin, Gus. Jadi ini sepertinya kayak memang seperti itu didesainnya. Dan satu lagi, ada kelompok yang memang diam, 1000 bahasa, namun sebenarnya mengamati juga gitu loh, Gus. Nah, pertanyaan sekarang, ini apakah ini mungkin terjadi di NU, Gus? Kalau kita ambil kesimpulan. Ya, gini. Kita lihat Gus Yahya sebagai tokoh yang tumbuh dari keluarga besar Mbah Bisri ya, dengan ke-NU-an yang kental sekali. Itu sangat janggal ya kalau itu suatu settingan, bahwa ini sebenarnya untuk mendulang simpati publik gitu dengan drama
penganiayaan ya sebagai korban dan sebagainya ini, bahwa ini untuk menarik simpati publik dan sebagainya. Terlalu beresdan ini yang dibawa organisasi yang terbawa terseret-seret, semua aspek terseret-seret, ini terlalu beresiko gitu. Tapi ya yang namanya dunia ya, masih dunia serba mungkin dan serba tidak menutup kemungkinan untuk itu juga gitu. Artinya walaupun sedikit ya, karena melihat luar beliau itu secara historis di bawah mengusung ke NU-an itu sejak beliau dari keluarga besarnya itu, kemudian digembleng oleh Gus Dur dan sebagainya itu. Kalau itu muncul dari sebuah settingan yang itu mereka berdua itu menyeting itu, kok sepertinya itu agak janggal dan susah untuk dilogika gitu. Nah, memang yang paling logis itu sebenarnya ya kebuntuan itu dimulai memang dari persoalan tambang itu. Jadi sebenarnya kalau awal-awal itu kan yang masuk ke pusaran itu kan 3 nama, pusaran konflik itu maksudnya, yang muda-muda itu, Muhaimin dengan PKB-nya, Gus Yahya dengan KNU-nya dan sebagainya, merasa PBNU sebagai ayah, PKB anak misalnya. Di situ ada Gus Ipul gitu kan, Gus Ipul yang ada pihak-pihak yang lain-lain di situ. Nah, saya pikir juga ada faktor untuk 2029 juga. Pemilu berikutnya berapa? Tahun 2029 ya? Iya, 2029, betul. Itu juga kemungkinan juga ada arah-arah ke sana. Artinya apa? Bisa jadi Muhaimin juga mengamati di sini juga, karena dia punya kepentingan untuk dapat dukungan dari NU juga ke depannya, entah dukungan. Terus jelas beliau itu KNU-nya tidak dilakukan lah Muhaimin itu. Cuma kan karena proses-proses mungkin yang sekarang itu saya pikir dia juga tidak banyak berstatement gitu. Jadi orang-orang yang punya kepentingan untuk NU itu bisa artinya menjadi kekuatan politik untuk menunjang 2029 itu juga membayangi di situ, dalam arti kata begitu. Ya, betul. Dan ada hubungannya dengan City Corp, apalagi ini jaringannya SBY dan sebagainya, AHY dan sebagainya ini gitu. Untuk Pak Nuh dan melalui Pak Nuh dan sebagainya ini. Jadi ada faktor pemilu berikutnya, kekuatan NU itu kalau tidak bisa dipegang kan dipecah belah kan, intinya kalau dalam politik kan begitu. Kalau yang besar ini tidak bisa dikendalikan ya akhirnya dipecah belah jadi kecil-kecil gitu. Nah, Gus Yahya ini kalau dibiarkan ya kan bagi lawan-lawan politik Gus Yahya itu nanti kalau Gus Yahya besar ya, apalagi Gus Yahya di NU terpilih lagi tanpa kasus, kemudian juga dapat konsesi tambang ya gitu. Tidak hanya besar masa kekuatan dari 100 juta kurang lebih, tapi punya modal yang sekian triliun gitu. Itu kan NU itu jadi raksasa betul gitu, di dunia Islam itu. Jadi kalau ini kemudian dibiarkan, ya jangan sampai lah orang-orang kita dalam kacamata yang konspirasi ini. Jadi orang-orang yang tidak ingin Nahdlatul Ulama, Aswaja, Islam, Indonesia besar, itu pasti pengen makin kecil. Makin kecil Rois Amnya, makin kecil ketua umumnya, makin kecil PBNU-nya, makin kecil Indonesianya, gitu. Makin Islam juga akhirnya. Karena organisasi Islam terbesar di dunia, wajah Islam itu juga terwakili oleh NU ini yang selama ini konsisten menyuarakan perdamaian, tasamuh, tawasud.
yang mengedepankan tabayun itu nilai-nilai itu kok sekarang kayak dibuang gitu. Jadinya kan rugi sekali gitu. Apa namanya dengan adanya ini. Jadi kalau kita mau memang banyak perspektif, akhirnya kenapa NU itu harus dibonsai gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa atau pihak-pihak ini ya Gus Yahya, Rois A bisa melewati ini dengan istilah ini yang bisa dibangun untuk muktamar cepat ya, pemilihan apa yang ke depan itu bisa melahirkan figur-figur yang dibutuhkan pada masa-masa ini. Itu saya pikir Mas Erli. Ya, baik. Ini menarik sekali Gus. Kalau tidak dibatasi durasi mungkin kita bisa nambah lagi. Iya kan luar biasa gitu. Artinya kita sangat peduli dengan NU sehingga ya kita harus mengawal lah artinya supaya NU ini tidak menjadi sebuah organisasi yang dimanfaatkan banyak pihak. Gitu kan. Jadi ini adalah diskusi yang memang kita mencoba untuk menganalisis bagaimana konflik PBNU ini pasca islah gitu ya. Dan saya menegaskan juga obrolan kita podcast malam hari ini sifatnya adalah menganalisis ya, bukan tuduhan, bukan fitnah. Ini adalah pembacaan kritis atas fakta yang terbuka. Karena dalam NU sendiri kritik adalah bagian dari amar ma'ruf. Kejelasan adalah syarat persatuan dan islah tanpa kejujuran adalah konflik juga yang ditunda. Artinya menunda konflik tanpa sebuah solusi gitu ya. Maka di episode kali ini mudah-mudahan ini menjadi makna buat kita semuanya. Kita tidak akan teriak gitu kan, tapi kita mengurai dengan akal sehat NU. Baik, terima kasih Gus Haikal yang sudah memberikan manfaat dan porsi dalam hal untuk menganalisis terkait tentang produk hukum ya pasca islah, apakah dicabut atau tidak ya, kita masih menunggu karena secara organisasi itu harus dicabut ya kalau memang sudah ada islah. Dan ini sudah 2 kali 24 jam belum ada rilis resminya, mudah-mudahan secepatnya sehingga sifatnya islahnya tidak menunda konflik ya, tapi justru menyelesaikan baik dengan muktamar yang dipercepat. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sebelum saya tutup, saya juga menginformasikan ya untuk amanah sahabat saya Gus Aji Jazuli untuk membeli buku Membongkar Khurafat Habib Ba'alawi. Teman-teman bisa order di deskripsi video ini ya. Itu pre-order ya. Itu pre-order nanti dikirim serentak nanti tanggal 30 Januari 2026. Nanti tinggal hubungi saja nomor WA yang tercantum di deskripsi video ini. Baik, terima kasih Gus Eka. Kita akan diskusi lagi nanti kita dengan Butet dan yang lainnya dengan topik dan tema yang lebih bermanfaat lagi buat publik. Demikian teman-teman yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ali. Terima kasih Gus. Ya, makasih Gus Eka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian.
Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Ya Rabbi, jauhkan kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga. Cahayamu penyatu kami, NU melangkah dengan hati suci. Cahayamu penerang jalan bersama kami menuju pembaruan.